Di dalam kisah Nabi Nuh alaihi salam, ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rasim, yang pada saat itu dikisahkan telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung yang mereka yakini akan memberikan kepada mereka berupa harta dan keberkahan. Kaum Bani Rasim juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pada awalnya, Bani Rasim adalah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara mereka ada 5 laki-laki soleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk di sana. Kelima orang tersebut yaitu adalah Wad, Suwa, Yaghut, Ya'uq, dan Nasr. Namun suatu saat ketika kelimanya telah meninggal dunia, orang-orang di Bani Rasim merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun semakin lama perlakuan Bani Rasim ini malah semakin menyimpang pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan. Bahkan hingga beberapa generasi Bani Rasim telah kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesesatan Bani Rasim tersebut pun telah diperingati oleh Nabi Nuh alaihi salam yang hidup di antara mereka untuk mengajak kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ajakan Nabi Nuh alaihi salam tidak membuahkan hasil, dan hanya sedikit pengikut Nabi Nuh pada saat itu. Bahkan Bani Rasim malah semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Pada saat Nabi Nuh alaihissalam mengajak orang-orang Bani Rasim untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh malah mendapatkan hinaan dan dakwahnya dicemooh. Tantangan berdakwah Nabi Nuh alaihissalam pun kian hari kian berat, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar untuk menghindarkan Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang Bani Rasim dari bencana hebat. Peringatan Nabi Nuh justru dianggap permainan oleh Bani Rasim. Mereka menentang Nabi Nuh, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh kemudian menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Kisah Nabi Nuh dan bahteranya. Usai menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya dan mereka mulai membuat kapal. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata malah menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Nabi Nuh berkata kepada mereka yang mencemoohnya, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian, karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang akan menimpa kalian. Sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksa yang menghinakan di dunia seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat." Bahtera pun kemudian usai dibuat dan Nabi Nuh beserta pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Tak hanya itu saja, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan yang berpasangan jantan dan betina. Pada saat itu semua perbekalan sudah siap. Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Kemudian Allah berfirman,
maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air, lalu bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. Tak lama hujan pun turun selama 40 hari 40 malam yang kemudian membuat bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Akibat bencana ini, jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Karena meluapnya air, mereka kemudian panik. Karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Pada saat itu, tak ada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh yang telah berisi penuh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bani Rasim pun benar-benar telah hancur tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Namun, pada saat bencana besar ini, Nabi Nuh juga kehilangan anaknya yang bernama Kan'an. Anaknya tersebut bahkan telah ia perintahkan untuk segera menaiki kapal bersama kerabat dan pengikutnya. Namun, Kan'an malah menolak dan memilih mencari perlindungan ke gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya, Kan'an pun tenggelam bersama Bani Rasim yang zalim. Mereka semua tewas tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Meskipun mereka sedih melihat Bani Rasim yang zalim telah tewas menjadi korban banjir besar, Allah memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. Allah berfirman, "Hai bumi, telanlah airmu," dan kepada langit berkata, "Wahai langit, hentikanlah hujan." Air kemudian surut dan bahtera tersebut pun berlabuh di atas bukit yang diberi nama Bukit Judi dan memulai kehidupan yang baru.